Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Nah, kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1, masih kurikulum 2013 ya. Ini ada di halaman 256 sampai 257. Ayo kita berlatih 4.1. Disimak ya, Dek. Oke, sebelum mulai kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Jadi kita hanya disuruh menentukan ya, nanti pernyataan yang A ini benar atau salah gitu ya, yang B benar atau salah dan seterusnya. Tetapi untuk menentukan benar atau salah tentu saja kita harus tahu perhitungannya, ya kan? Jadi nanti satu persatu ini Kak Sari bantu cara menghitungnya. Oke, misalnya untuk yang A dulu, pernyataannya gini, 16 adalah 2/3 dari 24. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Kak Sari sudah hitung ya, pernyataan ini adalah benar. Buktinya seperti ini. Kalau kita hitung 2/3 dari 24 itu nanti nilainya benar 16. Nah, caranya gimana? Gini, 2/3 dari itu kalau dalam bahasa matematika itu diganti menjadi kali. Kayak gini, Dek. 2/3 kali 24 sama dengan gitu ya. Ini 24-nya boleh dibagi 3. 24 dibagi 3 adalah 8, 2 dikali 8 adalah 16. Nah, sesuai dengan pernyataannya. Jadi yang A ini benar. 16 adalah 2/3 dari 24. Ini buktinya. Oke, lanjut yang B. Hasil kali 4 dan negatif 2 adalah negatif 8. Pernyataan yang B ini juga benar. Buktinya gimana? Kita kalikan saja ya. 4 dikali dengan negatif 2. Kayak gini. 4 kali negatif 2. Nah, ini kan 4-nya ini positif ya, Dek. Positif kalau dikali negatif itu hasilnya negatif. Jadi, 4 dikali negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 8. 8-nya dari 4 kali 2 gitu. Jadi pernyataan yang B ini juga benar ya. Sip. Nah, lanjut yang C. Terdapat 300 detik dalam 1 jam. Nah, ini pernyataannya benar atau salah? Ternyata pernyataannya salah. Buktinya seperti ini. Kita cek aja 1 jam itu berapa detik gitu ya. Sini yang C. 1 jam berapa detik gitu kan. Nah, sebelum jadikan ke detik, jadikan ke menit dulu. 1 jam berapa menit? 60 menit, ya kan? Kemudian 1 menit berapa detik? 60 detik. Nah, kalau kita punya 60 menit, berarti ya 60 dikali 60 detik. Sehingga hasilnya 60 kali 60 adalah 3600 detik. Jadi kesimpulannya 1 jam adalah 3600 detik. Tadi di pernyataan katanya 1 jam adalah 300 detik. Ya salah. Makanya di sini Kak Sari tulis S besar ya, simbol dari salah. Gini, oke, keterangannya. 1 jam itu 60 menit. Kemudian 60 menitnya ini dikalikan dengan 60 detik karena 1 menit adalah 60 detik. Hasilnya menjadi 3600 detik. Oke, sekarang lanjut yang D. Segi 5 beraturan memiliki 5 simetri lipat. Pernyataan yang D ini benar. Oke, pembuktiannya seperti ini. Nah, ini adalah gambar segi 5 beraturan. Segi 5 beraturan itu cirinya apa? Cirinya kelima sisinya ini panjangnya harus sama ya, harus sama. Di sini Kak Sari kasih tanda sama dengan kayak gini ya. Ini artinya kelima sisinya panjangnya sama. Kemudian kalau mau bikin, Dek, segi 5 itu sudutnya di sini harus 72 derajat. Ini juga sama ya, 72. Semuanya ini 72. Kalau mau bikin gitu ya, pakai busur derajat. Kak Sari tadi juga gitu, pakai busur derajat. Nah, kemudian simetri lipatnya yang mana? Simetri lipatnya itu yang ini. Kalau kita teruskan gambarnya dari sini, titik ini ya, Dek, diteruskan aja ke bawah sini. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah ini, tetapi ini gambarnya nanti harus benar ya. Sebelah sini panjangnya harus sama dengan yang di sini ya. Ini Kak Sari gambarnya agak kurang simetris. Intinya gini,
simetri lipat yang pertama itu ini, set ya. Kemudian simetri lipat yang kedua dari sini ke sini, boleh. Pokoknya nanti sampai ketemu ada 5. Nah, nih yang kedua. Yang ketiganya yang mana? Ini. Nah, keempatnya yang mana? Yang di sini ya, dari titik sini ke sana, seret gitu. Tuh, terakhir yang kelimanya ini. Ya. Oke, ini terbukti ya bahwa segi 5 beraturan, simetri lipatnya ada 5. Kayak gini gambarnya. Jadi, kalau kita kembalikan ke pernyataan, ini ya, segi 5 beraturan memiliki 5 simetri lipat. Pernyataannya benar. Sip. Lanjut ke yang E. 2 adalah bilangan prima terkecil dan merupakan bilangan genap. Benar atau salah? Benar ya. Bilangan prima itu berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Dan memang 2 itu adalah bilangan prima terkecil dan sekaligus 2 juga merupakan bilangan genap. Jadi pernyataan ini benar. Sip. Yang F, tahun 1988 adalah tahun kabisat. Nah, tahun kabisat itu apa? Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Tahun yang habis dibagi 4 ya. Misalnya tahun kabisat itu yang paling gampang tahun 2000, itu habis dibagi 4. Tahun 2004, tahun 2008 dan seterusnya. Nah, kalau ini tahun 1988 kabisat atau bukan? Iya, dia adalah tahun kabisat. Pembuktiannya seperti ini. Yang F ya. Kita bagi aja 1988 dengan 4. Nah, nanti kalau hasilnya merupakan bilangan bulat, tidak ada sisanya, berarti benar bahwa 1988 itu adalah tahun kabisat. Kita bagi ya, 19 bagi 4 adalah 4, 4 kali 4 16, dikurang 19 kurangi 16 adalah 3, 8 yang ini turun, 38 dibagi 4 adalah 9, 9 kali 4 36, dikurangi 38 dikurangi 36 adalah 2, 8-nya ini turun, 28 bagi 4 adalah 7, 7 kali 4 28, dikurang, ternyata 28 dikurangi 8 sisanya 0, atau tidak bersisa. Tuh, benar. Jadi 1988 itu bisa dibagi 4, hasilnya 497. Sehingga kesimpulannya, tahun 1988 adalah tahun kabisat. Maka pernyataan yang F ini benar. Cukup jelas ya. Nah, sekarang yang G, 8 adalah faktor dari 12. Salah. Nah, kenapa? Karena 12 itu tidak memiliki faktor 8. Terus faktornya 12 berapa aja? Ini deh, Kak Sari tunjukin ya. Faktor 12 itu kita cari berapa dikali berapa yang menghasilkan 12. Gitu aja. Dimulai dari 1 dikali berapa yang hasilnya 12, tentu saja dikali 12. Kemudian 2 dikali berapa yang hasilnya 12, 6. Terus 3 dikali berapa yang hasilnya 12, 4. Ada lagi nggak ada ya. Udah, di sini kan 4 lagi, 4 ya dikali 3 kan sudah ada. Jadi faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Nah, apakah di sini ada angka 8? Nggak ada, ya. Makanya pernyataan yang G ini 8 adalah faktor dari 12 itu adalah pernyataan yang salah. Lanjut yang H, 12 kurang dari 14. Ya, benar. Benar ya? Kan memang 12 itu kurang dari 14. Cukup jelas. Yang I, 2 dikurangi 3 ditambah 5 kurangi 4 sama dengan 2. Ini pernyataan yang benar atau salah? Ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena tadi setelah Kak Sari hitung ya, kayak gini. 2 dikurangi 3, ini yang I ya, Dek. 2 dikurangi 3, kemudian ditambah 5 dikurangi 4. Hasilnya sama dengan ini, 2 dikurangi 3 itu negatif 1. Negatif 1 ditambah 5 itu 4. 4 dikurangi 4 adalah 0. Tuh, setelah kita hitung hasilnya adalah 0. Pada pernyataan 2 dikurangi 3 ditambah 5 kurangi 4 katanya hasilnya 2. Ya salah gitu. Harusnya hasilnya 0. Oke. Yang J,
diagonal persegi panjang berpotongan tegak lurus. Nah, ini juga pernyataan yang salah. Kak Sari tunjukkan buktinya ya. Ini dia buktinya untuk yang J, pernyataannya salah ya. Karena kalau persegi panjang, diagonalnya itu kan yang ini, dari ujung sini, dari titik sini ya, ke bawah, ini juga. Nah, perpotongannya ini tidak membentuk sudut 90 derajat. Padahal tegak lurus itu harus membentuk sudut 90 derajat. Jadi, diagonal persegi panjang itu bukan tegak lurus. Nah, contoh diagonal yang tegak lurus itu apa? Layang-layang. Ini, Dek. Layang-layang kan bentuknya seperti ini ya. Diagonal pertamanya yang ini, di sini diagonal yang satunya lagi. Nah, kalau kita lihat di sini dia membentuk sudut 90 derajat. Berarti dia perpotongannya tegak lurus. Nah, ini adalah contoh yang tegak lurus. Tetapi di pernyataan tadi diagonal persegi panjang berpotongan tegak lurus. Salah gitu. Ya, cukup jelas ya. Kayak gini gambarnya. Nih, ini tidak tegak lurus. Ini lebih dari 90 derajat gitu ya, Dek ya. Kalau ini kurang dari 90 derajat. Pokoknya kalau tegak lurus itu harus pas 90 derajat. Oke? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2, tentukan himpunan selesaian pada setiap kalimat terbuka berikut. Jika lambang atau variabel dalam kalimat adalah bilangan asli. Jadi kita disuruh menentukan himpunan selesaian dari setiap kalimat terbuka ini ya, dari A sampai J. Kemudian keterangannya di sini. Nanti variabelnya atau lambangnya itu harus bilangan asli. Nah, kita ingat-ingat dulu bilangan asli itu berapa aja. Bilangan asli itu mulai dari 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, dan seterusnya tak hingga ya. Nah, jadi nanti jawaban yang dipilih harus yang bilangan asli ini. Kayak gitu. Langsung aja, misalnya untuk yang A dulu. M adalah kelipatan 7 yang kurang dari 20. Nah, kelipatan 7 yang kurang dari 20 berapa aja? Ada 7 itu sendiri, ada 14. Kalau 21 itu tidak termasuk himpunan selesaiannya karena dia batasnya kurang dari 20. Jadi cukup jelas ya untuk yang 2A. Nah, himpunan selesaiannya adalah 7 dan 14. Cara menjawabnya gini, Dek, kalau disuruh membuat himpunan selesaian. Nah, jawabannya memang bisa lebih dari 1 ya. Kenapa? Karena 7 ini adalah kelipatan 7 dan dia juga kurang dari 20. Begitu juga dengan 14. 14 ini adalah kelipatan 7 yang kurang dari 20. Gitu. Nah, sekarang untuk soal yang B. K dikurangi 3 membagi 12. Hati-hati, soal yang B ini nanti berbeda dengan soal yang C. Yang C kita baca dulu ya. T adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 5. Nah, berarti 5-nya ini sebagai yang di bawahnya atau yang dibaginya. Nah ya, sama lagi dengan yang J nanti. D adalah bilangan genap yang habis dibagi 3. Jadi bilangannya nanti harus habis dibagi 3. Tetapi untuk yang B ini berbeda. K dikurangi 3 membagi 12. Nah, caranya gimana kalau yang B ini? Justru kita tentukan faktor-faktor dari 12. Nah, kita tentukan dulu ya untuk yang B, pelan-pelan ya, Dek. Faktor dari 12 tadi sudah pernah kita kerjakan ya, faktor dari 12 pada soal nomor 1G tadi. Nah, faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Kemudian kalau mau mengerjakan yang B ini caranya gini. Yang pertama, 12 ini kalau dibagi dengan K dikurangi 3 hasilnya harus 1. Satunya dari sini. Oke, kemudian kita hitung 12 dibagi berapa sih supaya hasilnya 1? Tentu saja 12 dibagi 12, ya kan? Berarti K dikurangi 3 ini haruslah 12. Nah, agar K dikurangi 3 hasilnya 12, berarti K-nya harus kita ganti angka berapa? Tentu saja kita ganti angka 15. Coba dicek. 15 dikurangi 3, bener kan? 12. Nah, jadi jawaban yang pertama K sama dengan 15. Lagi, ini nanti jawabannya bisa banyak ya. Sekarang yang ini,
12 dibagi K kurangi 3 sama dengan, nah sekarang kita masukkan faktor berikutnya, 2. Kemudian kita hitung 12 dibagi berapa sih yang hasilnya 2? Nah, tentu saja 12 dibagi 6 ya. Berarti K dikurangi 3 hasilnya harus 6. Kalau gitu K-nya diganti angka berapa dong? Tentu saja diganti angka 9. Coba kita cek. 9 dikurangi 3. Benar kan? 6. Jadi 12 dibagi 6, 2. Betul. Nah, maka jawaban yang berikutnya K sama dengan 9. Lagi sekarang sama 12 per dalam kurung K dikurangi 3 sama dengan pakai yang ini 3 ya. Kita berpikir 12 dibagi berapa supaya hasilnya 3. Tentu saja 12 dibagi 4. Per itu sama artinya dengan bagi ya Dek ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Oh, berarti K dikurangi 3 di sini harus sama dengan 4. Nah, K-nya kita ganti angka berapa dong supaya tepat? Tentu saja diganti angka 7. Cek lagi, 7 dikurangi 3. Benar ya? 4. Nah, gitu. Lanjut. 12 dibagi K dikurangi 3 sama dengan, sekarang kita gunakan faktor yang ini, 4. Nah, 12 dibagi berapa sih yang hasilnya 4? Tentu saja 12 dibagi 3. Ya kan? Nah, berarti K dikurangi 3 sama dengan 3. Kalau gitu K-nya kita ganti angka berapa? Berapa kalau dikurangi 3 hasilnya 3? Tentu saja 6. Cek lagi, 6 kurangi 3. Benar kan? 3. Nah, gini. Lagi 12 dibagi K dikurangi 3 sama dengan, nah sekarang kita gunakan faktor yang ini, 6 ya. 12 dibagi berapa ya supaya hasilnya 6? Tentu saja 12 dibagi 2 kan, berarti K dikurangi 3 hasilnya harus 2, sehingga K nya harus kita ganti angka 5. Cek, 5 dikurangi 3, 2. Tuh. Terakhir 12 dibagi K dikurangi 3 sama dengan 12 ya. Faktor yang terakhir ini 12 ya. Nah, yuk. 12 dibagi berapa supaya hasilnya tetap 12? Tentu saja dibagi 1. Jadi K dikurangi 3 hasilnya harus 1. Nah, maka K-nya kita ganti angka berapa ya? 4. 4 dikurangi 3 kan 1. Benar. Sehingga kesimpulannya untuk nomor 2B ini himpunan selesaiannya ada banyak deh, yaitu 15, 9, 7, 6, 5, dan 4. Kita nulisnya boleh dari yang paling kecil nggak apa-apa ya. 4, 5, 6, 7, 9, dan 15. Kayak gini. Ini soal nomor 2B. Sip. Kita lanjutkan ke soal nomor 2C. Baca dulu. T adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 5. Nah, bilangan ganjil yang habis dibagi 5 itu berapa aja? Ada banyak ya. Ada 5 itu sendiri. 5 kan habis dibagi 5. Bener kan? Kita tulis 5. Kemudian berapa lagi yang habis dibagi 5? 10. 10 sebenarnya habis dibagi 5, tetapi yang diminta di sini hanya yang ganjil. Sementara 10 adalah genap. Jadi 10 jangan ya. Langsung pilih lagi berapa? 15. Nah, 15 kan habis dibagi 5 ya. Berarti 15 masuk dan 15 ini ganjil. Setelah 15 berapa ya? 20 jangan. 20 kan genap. Langsung 25. Setelah 25, 35 ya. Kemudian berapa lagi yang habis dibagi 5 dan ganjil? 45. Dan seterusnya. Kalau dan seterusnya itu diwakilkan dengan 3 buah titik gitu ya. Titik, titik, titik. Terus buka tutup kurung kurawal. Ini jawabannya untuk nomor 2C. Memang ada titik-titiknya gini, tak terhingga. Sip. Kita lanjutkan yang D. A dikurangi 2 sama dengan A dibagi 2. Oke, tulis aja dulu soalnya yang D. A kurangi 2 sama dengan A dibagi 2. Ya Allah, mulutnya ngomongnya 2 tapi tangannya nulisnya 3. Salah siapa coba?
Ya gitu ya, namanya manusia. Nah, A dikurangi 2 harus sama dengan A dibagi 2. Kira-kira A-nya diganti angka berapa? Nah, kalau Kak Sari tadi udah nemu, A-nya itu diganti angka 4. Coba kita masukkan ya. 4 dikurangi 2. Di sini 4 dibagi 2. 4 dikurangi 2 berapa? 2. Nah, 4 dibagi 2, 2 juga. Benar kan? 2 sama dengan 2. Betul. Jadi kesimpulannya untuk yang D, himpunan selesaiannya adalah 4. Bukan 2-nya ya, 4. Karena A-nya kan diganti angka 4. Gitu. Nah, kalian coba dengan angka-angka yang lain, ada nggak yang memenuhi persamaan ini? Misalnya angka 10. 10 kurangi 2, 8. 10 bagi 2, 5. 8 kan tidak sama dengan 5. Jadi 10 salah, gitu ya. Berapa lagi misalnya ya? Katakanlah 12, boleh. 12 dikurangi 2, 10. 12 dibagi 2, 6. Nggak bisa juga ya. Nah, gitu. Kak Sari udah ketemu jawabannya 4. Ya, sip. Lanjut ke yang E. 6P dikurangi 9 sama dengan P kuadrat. Wow, tulis dulu soalnya ya. Kayak gini. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, langsung aja deh kita pindahkan ruas menjadi sebelah kanan semua boleh. Ini P kuadrat tulis dulu. Nah, 6P tadinya di sini positif, kalau dipindah ke kanan itu menjadi kebalikannya positif. Apa? Negatif. Berarti negatif 6P kayak gitu. Terus ini negatif 9, tadinya kan negatif ya. Kalau kita pindahkan ke kanan itu menjadi positif. Memang bolak-balik kayak gitu ya. Jadi positif 9. Sebelah sini ditulis apa Kak? Karena 6P negatif 9-nya sudah dipindah semua ke sebelah kanan, ini menjadi nggak ada penghuninya, alias 0. Dah, kalau sudah seperti ini boleh difaktorkan. Apa dikali apa yang hasilnya P kuadrat? Tentu saja P kali P. Nah, pembahasan tentang ini akan kalian pelajari lebih jauh nanti di kelas 8. Nah, untuk sekarang diperhatikan aja dulu, nggak apa-apa ya. Kemudian langkah berikutnya, kalau udah P kali P adalah P kuadrat, kita lihat angka yang paling belakang ini atau konstantanya. 9. Tulis di sini. Terus kita mikir, berapa dikali berapa yang hasilnya 9? Bisa 1 kali 9, bener gak? Bisa 3 kali 3, ya. Bisa negatif 3 kali negatif 3, kan juga 9. Nah, tetapi kita pilih dari ini semua yang kalau dijumlah hasilnya negatif 6. Ini 1 dijumlah dengan 9, 1 tambah 9, 10, berarti bukan. 3 ditambah 3, 6, berarti bukan. Nah, yang ini aja nih, negatif 3 ditambah negatif 3 itu negatif 6. Jadi kita pilih yang negatif 3 dan negatif 3. Tulis di sini. Langkah berikutnya, ini P dikurangi 3 itu sama dengan 0. Ya, maka P sama dengan berapa? Angka berapa kalau dikurangi 3 hasilnya 0? Tentu saja angka 3, maka P nya diganti angka 3. Cek, 3 kurangi 3, 0. Tuh, berarti benar, P sama dengan 3. Nah, yang sebelah sini sama, P dikurangi 3 harus sama dengan 0, maka P nya juga sama dengan 3. Kalau udah ketemu gini, kita tinggal nulis himpunan selesaiannya dalam kurung. Nah, karena ini angkanya sama, nulisnya 1 kali aja ya dek ya, 3, tutup kurung kurawal. Ini dia untuk soal nomor 2E, jawabannya 3. Oke, kita lanjutkan ke yang F. S kali S sama dengan S tambah S. Nah, boleh pakai coba-coba, boleh. Kita ganti angka berapa ya S-nya supaya benar. Misalnya gini, untuk yang F ya. Pokoknya S kali S hasilnya harus sama dengan S tambah S. Kak Sari kepikiran angka 0. 0 kali 0, di sini 0 tambah 0. 0 kali 0 berapa? 0 ya. Kemudian 0 tambah 0, 0 juga. Benar nggak? Benar. Tetapi ingat, 0 ini nanti jangan dipilih sebagai jawaban. Kenapa? Karena jawabannya harus bilangan asli. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 0 itu bukan bilangan asli. Jadi ini nggak jadi dipilih. Salah jadinya. Jangan dipilih.
Oke, terus Kak Sari kepikiran lagi kalau bukan 0 apa dong ya? 2. Kita coba 2 kali 2, sebelah sini 2 tambah 2. 2 kali 2, 4. Sebelah sini 2 tambah 2, 4. Kan benar, 4 sama dengan 4 tuh. Dan 2 termasuk bilangan asli. Nah, berarti kita ambil ini jawabannya ya. Jadi S-nya 2. Menulisnya gini, himpunan selesaiannya adalah 2. Oke, jangan 4-nya, kan S-nya. S-nya diganti angka 2. Nah ya, coba nanti kalian cari lagi, ada nggak angka lain yang memenuhi persamaan ini. Misalnya 10. 10 kali 10, 100. 10 tambah 10, 20. Salah ya, masa 100 sama dengan 20? Salah. 1 kali 1, 1. 1 tambah 1, 2. Ya, salah juga ya, 1 masa sama dengan 2. Kayak gitu. Yang tepat hanyalah 0 dan 2. Tetapi karena 0 itu bukan bilangan asli, jangan dimasukkan sebagai jawaban. Jadi jawaban kita hanya 2. Oke, lanjut ke yang G. X dikurangi 8 sama dengan negatif 5. Oke, tulis dulu aja soalnya. Gini, nah kalau udah ditulis soalnya, X dikurangi 8 sama dengan negatif 5. Terus kita mikir, X-nya ini diganti angka berapa ya supaya benar ya? Nah, Kak Sari tahu, X-nya ini diganti angka 3. Kalau kita cek, 3 dikurangi 8 sama dengan berapa? Ayo, 3 dikurangi 8, negatif 5. Tuh kan benar. Nah, tetapi kalau nggak bisa cara tebak-tebakan gimana Kak Sari? Kak Sari bantu caranya gini ya. Nih, X dikurangi 8 sama dengan negatif 5. Itu kan pernyataannya. Terus X-nya tetap, tulis di sini. Sama dengannya tetap. Negatif 5-nya juga tetap. Kemudian yang ini deh, negatif 8. Negatif 8-nya kita pindah ke sebelah kanannya sama dengan nyebrang. Tadinya kan dia ada di sebelah kirinya sama dengan. Sekarang kita taruh di sebelah kanannya sama dengan. Nah, kalau dipindah ke sebelah kanannya sama dengan atau nyebrang atau pindah ruas, itu tandanya harus berganti. Kalau tadinya dia tandanya negatif, ke sebelah sini menjadi positif. Jadi positif 8. Kemudian X sama dengan, nah sekarang negatif 5 ditambah 8, udah ketahuan ya, 3. Nah ketemu, maka nilai X-nya adalah 3. Langsung tulis selesaiannya adalah 3 gitu ya. Jadi mulai membiasakan memindah ruas ya. Kalau dari kiri dipindah ke kanan, tandanya berganti, tadinya negatif menjadi positif. Nanti dari kanan pindah ke kiri juga tandanya berganti ya. Pokoknya kebalikannya, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Nanti kalau kalian banyak latihan soal akan lebih terampil ya. Nah kalau misalnya ketemu soal yang sulit, nanti boleh konsultasi sama Kak Sari. Tapi ini harus daftar dulu ya Dek. Kak Sari sudah tidak mengundang untuk masuk ke dalam grup ya, tetapi konsultasi pribadi aja, insya Allah hasilnya malah lebih bagus. WA aja ke 081 456 10 9870. Daftarnya 80.000 aja, ini udah untuk 1 bulan. Nah aja, jadi bisa langsung tanya-tanya setelah bayar 80.000 per bulan. Kemudian nanti bisa tanya-tanyanya adalah 5 soal setiap hari, Senin sampai Sabtu. Liburnya hanya Minggu dan tanggal merah aja ya. Ini nanti langsung yang bantu jawab soalnya Kak Sari. Oke, silahkan chat aja langsung ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang G sudah, sekarang yang H. B adalah bilangan kelipatan 2 dan 3 yang kurang dari 10. Nah, kalau bilangan kelipatan 2 dan 3 itu sama aja dengan kita disuruh mencari KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 berapa? 6 ya. Nah, jadi kelipatan 2 dan 3 yang kurang dari 10 itu berapa? Ya 6 saja. Ditulis di sini H, selesaiannya adalah 6. Nah, sebenarnya kelipatan 2 dan 3 itu banyak deh. 6, kemudian 12. 12 kan kelipatannya 2. 12 juga kelipatannya 3. Kemudian 18 juga, 24 juga, 30 juga, dan seterusnya. Tetapi ini yang dipilih hanya yang kurang dari 10. Satu-satunya yang kurang dari 10 hanya 6. Makanya jawaban kita 6 saja untuk poin yang H. Sekarang yang I.
R adalah panjang rusuk kubus yang memiliki luas permukaan 6 satuan persegi. Nah, ini caranya gini, kita masukkan ke rumus luas permukaan persegi. Luas permukaan persegi tadi luas permukaan perseginya berapa sih? Ini 6 ya, 6. Luas permukaan perseginya 6. Nah, rumus luas permukaan persegi apa? 6 kali rusuk sama dengan 6 itu sendiri. Gimana sih Kak maksudnya? Maksudnya gini. Ini kalau Kak Sari gambarkan persegi, sederhana aja ya, kecil. Oke, bayangkan sebuah dadu ya, atau rubik kita aja. Dia kan berbentuk oh, ini kok luas permukaan persegi ya. Luas permukaan kubus, Kak Sari ralat. Oke, di sini pernyataannya ya, R adalah panjang rusuk kubus. Nah, yang memiliki luas permukaan 6 satuan persegi. Jadi 6-nya itu adalah luas permukaan kubus. Nah, ini gambar kubusnya ya. Kubus itu memiliki berapa permukaan? Ada 6, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Makanya di sini ada 6. Kemudian setiap permukaannya itu luasnya dapat dicari dengan mengalihkan rusuk kali rusuk, ya kan? Kan persegi itu memang luasnya adalah rusuk kali rusuk. Makanya di sini rusuk kali rusuk. Nah, karena dia permukaannya ada 6, ya rusuk kali rusuknya dikali 6 gitu. Ternyata di soal tadi diketahui luas permukaan kubusnya adalah 6 satuan persegi. Berarti 6 kali R sama dengan 6. Kalau gitu, nah yang perlu kita cari adalah rusuknya ini berapa ya. 6 dikali berapa lagi supaya hasilnya 6. Nah, dan ini angkanya harus sama karena rusuk, panjang rusuk itu sama ya kalau punyanya kubus. Tentu saja 1. Coba kita cek. 6 kali 1, 6. Kali 1 lagi tetap 6. Tuh, ya. Sehingga rusuknya sama dengan 1. Rusuknya sama dengan 1. 1 apa? 1 satuan. Nah, gini. Sehingga untuk yang I ini jawaban kita, himpunan selesaiannya adalah 1. Gitu aja. Oke, kita lanjutkan soal yang C. Kalau ada pertanyaan boleh ya di kolom komentar. D adalah bilangan genap yang habis dibagi 3. Nah, bilangan yang habis dibagi 3 itu ada banyak sebetulnya Dek ya. 3, 6, 9, 12, 15 itu semua adalah bilangan yang habis dibagi 3. Tetapi yang ini harus dipilih yang genap saja. Berarti berapa dong? Langsung aja kita tulis. 3 bukan genap, jangan ditulis. Berarti 6. 6 ini bilangan genap dan 6 ini habis dibagi 3. Kemudian berapa? 9. 9 sih habis dibagi 3, tapi 9 kan bukan bilangan genap. Jadi 9 jangan. Langsung aja 12 ya. 12 dibagi 3 kan 4. Habis ya, pas ya. Nah, dan 12 ini bilangan genap. Terus berapa lagi dong? 18 ya. Terus berapa lagi? Tambah 6 terus aja ya, 24 tambah 6 lagi 30 kan habis ya dibagi 3 ya. Ini pokoknya harus habis dibagi 3. 30 juga habis dibagi 3 dan seterusnya. Nah, dan 30 ini genap. Jadi ini jawabannya untuk yang C. 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Tak terhingga. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Manakah di bawah ini yang merupakan persamaan linier satu variabel? Kemudian sebutkan variabel dan konstanta dari setiap kalimat terbuka berikut. Nah, kalimat-kalimat terbukanya ada di halaman 257. Sebelum ke sana, Kak Sari mau terangin dulu sedikit aja tentang persamaan linier satu variabel. Nah, bentuk umum persamaan linier satu variabel ini boleh kalian catat ya Dek ya.
bentuk umum persamaan linier satu variabel disingkat PLSV adalah AX plus B sama dengan 0. Ini apa maksudnya, Kak? Maksudnya gini, variabelnya hanya boleh ada satu. Kemudian pangkatnya hanya boleh satu. Jadi tidak boleh X kuadrat gitu, nggak boleh. Itu bukan persamaan linear satu variabel. Nah, contohnya misalnya gimana sih ini? 2X tambah 7 sama dengan 0. Ini adalah persamaan linear satu variabel karena dia hanya punya satu variabel yaitu X, dan X-nya ini pangkat 1. Pangkat 1 kan memang nggak ditulis gitu ya, Dek ya. Jadi hanya X saja. Contoh lain misalnya 3K gitu ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini juga bentuk persamaan linear satu variabel. Oke. Kemudian loh, tapi kok bukan X? Nggak masalah. Jadi variabelnya boleh diganti X, Y, T, bebas ya. Pokoknya hanya ada satu macam aja. Terus misalnya lagi negatif 7I gitu ya, ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini juga persamaan linear satu variabel karena variabelnya hanya ada satu yaitu I, dan I-nya tidak ada pangkat 2, 3 dan lain-lain. I-nya I saja atau I pangkat 1. Oke, walaupun di sini negatif 7 nggak ada masalah. Lagi misalnya negatif 9U kurangi 9 sama dengan 0. Ini juga persamaan linear satu variabel. Contoh yang bukan persamaan linear satu variabel, misalnya gini, 8Y kuadrat ditambah 10 sama dengan 0. Ini bukan persamaan linear. Ini nanti adalah persamaan kuadrat. Karena walaupun variabelnya hanya ada satu, tetapi pangkatnya 2 ya. Jadi ini bukan persamaan linear satu variabel. Contoh lain yang bukan ya. Sekarang misalnya 2M ditambah 7N ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini juga contoh bukan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena variabelnya ada lebih dari satu, yaitu M dan N. Nah, ini berarti persamaan linear dua variabel. Jadi ini juga bukan contoh PLSV. Cukup jelas ya. Pokoknya PLSV persamaan linear. Linear itu artinya pangkatnya hanya satu, dan SV itu kepanjangan dari satu variabel. Variabelnya hanya boleh ada satu. Kalau X ya X saja, kalau K saja, I saja, U saja. Nggak boleh ada dua, M dan N ini nggak boleh. Oke, nah sekarang kita gunakan informasi yang kita punya ini untuk mengerjakan di halaman 257. Oke, untuk yang A, 2X dikurangi 4 sama dengan 8. Di sini tadi Kak Sari ingatkan, kita diminta untuk yang pertama menentukan apakah dia persamaan linear satu variabel atau bukan. Kemudian yang kedua kita harus menentukan juga tadi ya di perintahnya menyebutkan variabelnya apa. Nah, dan yang terakhir kita disuruh menyebutkan konstantanya. Jadi harus dijawab ketiga-tiganya ini ya. Oke, langsung untuk yang A dulu, 2X dikurangi 4 sama dengan 8. Kita rubah dulu ke dalam bentuk umum persamaan linear satu variabel, yaitu AX plus B sama dengan 0. Kayak gini. Caranya gini, Dek. Untuk 2X nya kita tulis aja ya, 2X, kemudian negatif 4 nya juga. Nah, di sini 8 nya ini harus kita jadikan 0. Jadi ini 8 boleh kita kurangi dengan 8. Karena yang di sebelah kanan ini dikurangi 8, sebelah kiri juga harus dikurangi 8 biar adil. Nah, sekarang yang ini 2X negatif 4 dengan negatif 8 itu negatif 12. Jadi nulisnya gini, 2X negatif 12 sama dengan 8 dikurangi 8, 0. Nah, udah kan? 2X negatif 12 sama dengan 0 sudah kebentuk umum persamaan linear satu variabel. Dah, berarti ini bisa kita
jawab ya. Apakah bentuk 2x dikurangi 12 sama dengan 0 ini adalah persamaan linear satu variabel? Iya. Alasannya apa? Karena variabelnya hanya ada satu, yaitu x, dan pangkatnya juga 1. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, sebutkan variabelnya apa? Variabelnya adalah ini, huruf x. Jangan ditulis 2x, tapi hanya x-nya saja. Variabelnya adalah x. Kemudian konstanta. Konstantanya yang mana? Konstanta. Nah, konstanta itu adalah negatif 12-nya ini. Kalau di bentuk umumnya konstantanya ini adalah B-nya ini. Ya, Dek. Karena di sini tandanya negatif ya kita tulis negatif 12. Ini untuk yang A. Nah, sebenarnya cara seperti ini boleh, tetapi mau cara yang lebih cepat Kak Sari ajarin, dan ini nanti terpakai terus sampai di kelas 8 dan kelas 9 ya. Caranya seperti yang Kak Sari pernah terangkan di halaman sebelumnya tadi, menggunakan dipindah ruas. Gini, tulis ulang dulu, 2x dikurangi 4 sama dengan 8. Kemudian 2x dikurangi 4-nya ditulis. Nah, ini 8-nya kita pindah ke sebelah sini. Jadi 8 ini kan tandanya positif. Kalau dipindah tandanya menjadi negatif. Negatif berapa? Negatif 8. Kemudian yang di sini diisi apa? Karena 8-nya sudah dipindah, di sini nggak ada penghuninya ya, berarti 0. Kayak gitu. Kemudian 2x ada negatif 4 dan negatif 8 menjadi 2x negatif 12 sama dengan 0. Tuh, hasilnya sama aja. Ya, untuk seterusnya Kak Sari pakai cara yang ini ya Dek, lebih simpel, pindah ruas. Sekaligus kalian nanti bisa lebih terlatih ya, jadi nggak kaget. Oke, intinya nomor A, nomor 3A sudah terjawab ini ya. Persamaan ini merupakan persamaan linear satu variabel. Yes. Kemudian variabelnya adalah x dan konstantanya adalah negatif 12. Sekarang kita lanjut ke yang B. Kita lihat dulu, negatif 4 ditambah 3S sama dengan 24. Nah, ini nanti kira-kira PLSV atau bukan? Iya, PLSV. Alasannya apa? Karena hanya ada satu variabel, yaitu S, dan pangkatnya juga 1. Jadi yang B ini nanti jawabannya juga iya. Tetapi kita jawab ya, karena harus dituliskan juga variabelnya apa, konstantanya berapa gitu. Ini sudah Kak Sari salin ulang soalnya untuk yang B. Nah, sekarang kita mau pindah-pindah ruas dulu ya. Negatif 4-nya ditulis, kemudian sama dengan, nah 24-nya ini kita dekatkan ke negatif 4. Caranya, 24 ini kan tandanya positif, kalau dipindah menjadi negatif. Gini. Oke, kemudian positif 3S-nya tetap. Gini. Nah, di sini udah nggak ada penghuninya lagi ya, karena 24-nya udah dipindah, berarti menjadi 0. Nah, sekarang negatif 4 sama negatif 24 adalah negatif 28. Ini tetap tambah 3S sama dengan 0. Nah, ini apakah sudah bentuk umum persamaan linear satu variabel? Sudah ya, AX plus B sama dengan 0. Ini 3S. Nah, kalau mau dipindah-pindah boleh nih. Positif 3S-nya kita taruh di depan 3S. Kemudian negatif 28-nya di belakang gini. Nah, sama dengan 0. Nah, udah kan sama aja ya. AX plus B sama dengan 0. Ini 3S kurangi 28 sama dengan 0. B-nya tadi boleh negatif ya, seperti yang Kak Sari contohkan. Nah, sekarang kita jawab, apakah bentuk ini adalah PLSV? Iya, dia adalah persamaan linear satu variabel. Alasannya apa? Karena variabelnya hanya ada satu buah, yaitu S, dan pangkatnya adalah pangkat 1. Nah, kemudian kalau disuruh menyebutkan variabelnya, sebutkan variabelnya. Variabelnya yaitu S. Sebutkan konstantanya. Konstantanya yaitu ini, negatif 28. Oke, kita lanjut ke soal yang C. Negatif 8 kurangi D kuadrat sama dengan 32. Apakah ini persamaan linear satu variabel? Jelas bukan ya, karena ini variabel D ini pangkatnya pangkat 2.
Oke, kalau linear nggak boleh pangkat 2, pangkatnya harus 1 atau ditulis D saja. Berarti yang C ini bukan persamaan linear satu variabel. Tetapi tadi perintahnya kita juga disuruh menyebutkan variabelnya apa, konstantanya apa. Berarti ya kita jawab aja, nggak ada masalah. Yang C, Kak Sari catat dulu soalnya. Negatif 8 kurangi D kuadrat sama dengan 32. Gini ya, yuk. Caranya sama aja, negatif 8-nya ditulis, kemudian 32-nya pindah ruas ke sini. Tadinya dia positif, ke sini menjadi negatif 32. Kemudian negatif D kuadratnya tetap aja. Nah, sebelah sini menjadi 0. Terus negatif 8 ada negatif 32 menjadi negatif 40. Gini, kurangi D kuadrat sama dengan 0, ya kan? Nah, udah. Kalau dari sini kita lihat negatif 40 dikurangi D kuadrat sama dengan 0, apakah merupakan persamaan linear satu variabel? Bukan. Alasannya apa? Alasannya karena variabel D ini memiliki pangkat yaitu 2. Nah, harusnya pangkatnya 1 kalau persamaan linear satu variabel. Karena D ini pangkatnya 2, makanya dia bukan. Nah, kalau disuruh menyebutkan variabelnya apa, ya tetap bisa kita sebutkan. Variabelnya adalah D. Ingat, variabel itu hurufnya saja. Nggak usah ditulis D kuadrat, tapi D saja. Nggak usah pakai negatif juga. Nah, jadi gitu. Jadi variabelnya adalah D. Kemudian kalau disuruh menyebutkan konstantanya, nah konstanta yang mana? Ini negatif 40 saja ini ya, negatif 40. Tapi ingat jawabannya untuk yang C ini dia merupakan bukan PLSV, bukan persamaan linear satu variabel ya, jelas ya. Oke, kita lanjutkan yang D. 5 kali U kurangi 2 sama dengan U kurangi 2. Apakah ini persamaan linear satu variabel? Boleh kita tulis dulu aja soalnya. 5 kali U kurangi 2 sama dengan U kurangi 2. Nah, ini yang di dalam kurungnya ini boleh kita kali dulu deh. 5 kali U adalah 5U. 5 kali negatif 2 adalah negatif 10. Sebelah sini tetap dulu U kurangi 2. Kayak gitu. Terus kita pindahkan semua ke kiri ya. Di sini 5U. Nah, U-nya dulu. U-nya ini tadinya positif. Kalau kita pindah ke sini menjadi negatif. Negatif U. Kemudian ini negatif 10-nya tulis. Nah, ada negatif 2 mau kita pindahkan ke sini ya. Tadinya dia tandanya negatif, kalau dipindah tandanya menjadi positif. Positif 2. Nah, U kurangi 2-nya sudah kita pindah ke sini, berarti di sini nggak ada penghuninya lagi, jadi 0. Sekarang kita hitung 5U dikurangi U. 5U dikurangi U itu seperti 5U dikurangi 1U. Berapa U? 4U. Terus negatif 10 ditambah 2, jelas ya, negatif 8 sama dengan 0. Nah, terlihat apakah 4U kurangi 8 sama dengan 0 ini adalah persamaan linear satu variabel? Iya. Alasannya apa? Karena variabelnya hanya ada satu buah, yaitu U, dan pangkatnya 1. Kalau disuruh menyebutkan variabelnya apa? Bisa. Variabelnya adalah U. Kalau disuruh menyebutkan konstantanya, bisa. Konstantanya adalah ini, negatif 8. Ya, sip. Itu dia untuk yang D. Lanjut yang E. 2x kurangi 1 sama dengan 5. Tulis dulu. 2x kurangi 1 sama dengan 5. Kayak gini. Ya, yuk kita pindah ya. 2x-nya tetap, negatif 1-nya tetap. Nih, 5 kan tandanya positif. Kita pindah ke sini menjadi negatif, negatif 5. Di sini udah nggak ada penghuni, jadinya 0. Terus 2x, nah negatif 1 sama negatif 5 itu jadinya negatif 6 sama dengan 0. Sip. Sudah terlihat apakah 2x dikurangi 6 sama dengan 0 ini adalah persamaan linear satu variabel? Iya. Kemudian kalau disuruh menyebutkan variabelnya apa? Variabelnya adalah x. Konstantanya? Konstantanya adalah
ini negatif 6. Selesai untuk yang E. Nah sekarang yang F kita lihat, negatif 3 sama dengan X. Wow, yuk tulis saja dulu. Negatif 3 sama dengan X. Seperti tadi kita pindah ruas, negatif 3 nya tetap. Nah X nya ini kan tandanya positif, kita pindah ke kiri atau pokoknya pindah ruas ya, menjadi negatif. Negatif apa? Negatif X ya, sama dengan 0. Dibalik juga boleh menjadi negatif X negatif 3 sama dengan 0, sama aja boleh. Nah sekarang persamaan ini apakah persamaan linear satu variabel? Iya. Alasannya apa? Karena variabelnya hanya ada satu buah, yaitu X, dan X nya ini pangkatnya pangkat 1. Tapi Kak di sini kan ada negatifnya, nggak ada masalah ya, variabelnya tetap aja kan X, cuman satu buah itu. Kita sebutkan sekalian, variabelnya adalah X, kemudian konstantanya adalah nih ya, negatif 3, kayak gini. Sip. Lanjut soal yang G. X kuadrat tambah 7 sama dengan 9. Nah ini sudah jelas, apakah dia persamaan linear satu variabel? Bukan ya. Kenapa? Karena X nya pangkat 2 gitu, jadi bukan ya. Terus kalau disuruh menyebutkan variabelnya, bisa, variabelnya adalah X. Jangan sebut X kuadrat, variabel itu hanya hurufnya aja yang kita sebut, jadi variabelnya adalah X. Konstantanya nah ini ada 7 ada 9, berarti harus kita rapikan dulu menjadi seperti ini. Yang G, X kuadrat tambah 7 sama dengan 9, ini menjadi X kuadrat tambah 7. Nah 9-nya positif, pindah ke sini menjadi negatif, negatif 9. Ini udah nggak ada penghuninya, jadinya 0. Oke, kemudian X kuadrat positif 7 sama negatif 9, jadinya berapa? Negatif 2 sama dengan 0. Oke, kita jawab ya. Apakah X kuadrat kurangi 2 sama dengan 0 ini adalah persamaan linear satu variabel? Bukan. Sip, alasannya karena variabel X ini pangkatnya adalah 2. Oke, kemudian kalau disuruh menyebutkan variabelnya apa? Seperti tadi Kak Sari jelaskan, variabel itu sebutkan hurufnya saja, yaitu X. Kalau konstantanya yaitu ini, negatif 2. Oke, ya. Ini untuk yang G. Sekarang yang H, kita lihat dulu. Jadi sudah ada 2 ya yang bukan persamaan linear satu variabel. Yang H, 5,2 kurangi 7X sama dengan 0. Tulis dulu. Oke, nah ini sudah nggak usah dirubah lagi karena sudah sama dengan 0 kan. Sekarang langsung kita jawab, apakah persamaan ini adalah persamaan linear satu variabel? Iya. Alasannya apa? Nih variabelnya cuma ada satu, yaitu X, dan pangkatnya 1, udah jelas. Kemudian kalau disuruh menyebutkan variabelnya apa? Variabelnya adalah X. Jangan sebut negatif 7X, hanya X-nya saja. Kemudian kalau disuruh menyebutkan konstantanya yang ini 5,2. Taruhnya di depan nggak ada masalah ya, karena ini kalau dibalik menjadi gini, negatif 7X ditambah 5,2 sama dengan 0. Dari mana tambahnya ini Kak? Dari sini. 5,2 itu kalau di depan tanda tambah kan boleh nggak ditulis, kalau di belakang harus ditulis ya, sehingga konstantanya adalah positif 5,2. Nulisnya 5,2 gitu langsung aja. Oke, ini yang H, selesai. Lanjut yang I, 3 ditambah X pangkat 3 dikurangi X sama dengan 4. Apakah ini persamaan linear satu variabel? Bukan. Ya, kenapa ini kelihatan? X-nya pangkat 3 dong. Ya, padahal kan harusnya pangkat 1. Nah, tapi ini Kak, gimana ini? Kayak gini, variabelnya yang mana? Variabelnya sama. Karena dia hurufnya sama-sama X, jadi variabelnya adalah X. Nah, Kak Sari bantu biar lebih jelas menjawabnya seperti ini. Ini ya, soalnya sudah Kak Sari salin. Kemudian kita rapi-rapikan dulu boleh ya. Di sini 3 tulis. Nah, 4-nya ini
langsung kasar dipindah, didekatkan dengan 3 ya. 4 positif, pindah ke sini menjadi negatif. Negatif 4, ini tetap ditambah X pangkat 3 dikurangi X sama dengan 0. Nah, 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Ini tetap ditambah X pangkat 3 kurangi X sama dengan 0. Kita jawab dulu, apakah ini adalah bentuk persamaan linear satu variabel? Bukan. Alasannya karena variabel X yang di sini pangkatnya adalah 3. Padahal harusnya pangkatnya 1. Gitu ya. Kemudian kalau disuruh menyebutkan variabelnya apa? Variabelnya adalah X. Walaupun di sini X pangkat 3, di sini ada negatif X gitu ya, tapi variabel itu tetap X saja. Variabel itu hanya disebutkan hurufnya aja. Nah, ini kan hurufnya sama-sama X. Jadi kita sebutkan satu kali aja. Variabelnya adalah X. Kemudian konstanta. Konstantanya yang mana? Yang ini, negatif 1. Oke, tapi ingat untuk yang I ini bukan PLSV. Ya, sudah ada 3 yang bukan PLSV. Terakhir yang J, 10 sama dengan X plus 6. PLSV apa bukan? Persamaan linear satu variabel apa bukan? Yuk kita tulis dulu. 10 sama dengan X tambah 6. Ini kalau kita pindah ya, 10-nya tetap nih. Kemudian positif 6 pindah ke sini menjadi negatif 6. Positif X pindah sini menjadi negatif X. Ini sudah nggak ada penghuninya, jadi 0. 10 dikurangi 6 adalah 4. 4 kurangi X sama dengan 0. Nah, apakah ini PLSV? Iya. Alasannya apa? Karena variabelnya hanya ada satu buah, yaitu X, dan pangkatnya 1. Nah, kalau disuruh menyebutkan variabelnya, ada. Variabelnya adalah X, bukan negatif X. Udah paham ya, Dek ya? Kemudian kalau disuruh menyebutkan konstantanya, ada. Konstantanya ini 4. Yes, selesai. Ini untuk soal nomor 3 dari A dan sampai J. Jadi hanya ada 3 yang bukan persamaan linear satu variabel. Selebihnya semuanya persamaan linear satu variabel. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Perintahnya, tulislah kalimat berikut menjadi kalimat matematika yang memuat variabel. Variabel itu harus ada hurufnya atau harus ada lambangnya. Langsung saja yang A, jumlah dua bilangan yaitu X dan 12 sama dengan 12. Nah, menuliskan kalimat matematikanya seperti ini. X tambah 12 sama dengan 12. Dah, gitu aja ya untuk yang A. Sekarang yang B, 54 sama dengan 9 lebihnya dari T. Bahasa matematikanya seperti apa? Kayak gini. 54 itu sama dengan T tambah 9. Ya. Jadi 54 itu sama dengan 9 lebihnya dari T. T lebih 9 atau T tambah 9. Nah, sip. Yang C, 11 adalah hasil bagi suatu bilangan, yaitu bilangannya Y dengan 6. Nah, bahasa matematikanya gimana? Ya gini aja, Y dibagi 6 sama dengan 11. Simple. Lanjut yang D, 5 adalah seperempat dari C. Dari itu bahasa matematikanya adalah kali. Nah, jadi untuk yang D ini 5 adalah seperempat kali C. Nulisnya gini. 5 sama dengan 1/4 kali C. Atau dibalik, 1/4 kali C sama dengan 5. Boleh ya, bolak-balik sama aja. Yang E, bilangan W dibagi 5 sama dengan 6. Ya udah, berarti W bagi 5 sama dengan 6. Gini. W bagi 5 sama dengan 6. Yes. F terakhir, keliling segitiga sama sisi adalah 16 cm. Nah, ini kita misalkan aja sisinya segitiga adalah huruf S. Berarti kalau keliling segitiga sama sisi apa? Ya 3S. Sama dengan berapa katanya tadi? 16. Gini ya. Dimana S-nya ini adalah sisi sebuah segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu kan yang gini ya, Dek. Segitiga yang ketiga sisi-sisinya sama panjang.
Nah, kelilingnya berarti kalau ini panjangnya adalah S, yang ini juga S, yang ini juga S ya. S tambah S tambah S, atau S-nya ada 3. Makanya Kak Sari tulis 3S. 3S sama dengan 16. Gitu. Sip, selesai soal nomor 4. Kita lanjutkan soal nomor 5. Kita baca dulu. Untuk membeli majalah, Ida Ayu dan Komang mengumpulkan uang jajan mereka. Uang yang dimiliki Komang adalah 28.000. Setelah dikumpulkan, jumlah uang mereka sebesar 52.000. Tuliskan persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan jumlah uang yang berasal dari Ida Ayu. Jadi yang diminta ini hanya persamaannya saja ya. Kita tidak perlu sampai menghitung uangnya Ida Ayu berapa. Caranya kayak gini, nomor 5. Ups, sebentar. Dah. Nah, persamaannya nomor 5 itu bisa kayak gini aja. Uangnya Komang tadi 28.000 ya. 28.000 ditambah dengan uangnya Ida Ayu, kita belum tahu. Kita misalkan Ida Ayu dengan huruf I saja. Itu sama dengan totalnya tadi 52.000. Kayak gini. Jadi persamaan yang kita gunakan untuk menentukan jumlah uang yang berasal dari Ida Ayu bisa kayak gini aja. Oh iya deh, ini sebaiknya tidak menggunakan huruf besar ya. Variabel itu biasanya pakainya huruf kecil. Jadi gini aja, I kecil ya, sama dengan 52.000. Dah, yang ini ya. Oke, itu dia soal nomor 5. Oh, tetapi nanti kalau ada guru yang terus berapa dong uangnya Ida Ayu gitu ya. Kadang-kadang kan ada guru yang menanyakannya sampai detail. Ya udah kita hitung aja. Caranya gini. Uangnya Ida Ayu sama dengan 52.000. Nah, 28.000-nya ini kita pindah ke sebelah sini. Tadinya dia kan tandanya positif. Kalau nggak ada tanda itu kan berarti positif. Pindah ke sini menjadi negatif. Negatif 28.000. Nah, sama dengan berapa? Ya udah tinggal 52.000 dikurangi 28.000. Hasilnya adalah 24.000. Jadi uangnya Ida Ayu adalah 24.000. Kayak gitu. Tetapi kalau yang di buku mintanya hanya sampai sini aja ya. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Baca dulu. Manusia dewasa pada umumnya bernafas sekitar 24.000 kali dalam sehari. Tuliskan persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan berapa kali manusia bernafas dalam 1 menit. Nah, tadi 24.000 kali itu dalam sehari. Tetapi ini kita diminta menuliskan persamaannya itu dalam 1 menit. Kayak gini. Kita tentukan aja dalam sehari itu ada berapa menit, kayak gini ya. Nah, 1 hari ada berapa menit, kita hitung 1 hari ke jam dulu. 1 hari itu berapa jam? 24 jam. Kemudian diingat-ingat lagi, 1 jam itu berapa menit? 60 menit ya. Berarti langsung kita kali 60 menit. Nah, jadi 1 hari adalah 24 dikali 60 menit. Sama dengan berapa? 14.400 menit. Oke, jadi kesimpulannya 1 hari adalah 14.400 menit. Nah, sekarang persamaannya bagaimana? Persamaannya kita misalkan, anggaplah P ini adalah banyak manusia bernafas dalam 1 hari. Berarti P sama dengan tadi dalam 1 hari berapa kali? 24.000 kali. Berarti ya 24.000. Nah, dibagi dengan, karena yang dimintanya menit, ya udah 1 hari tadi ada 14.400 menit. Kayak gini ya. Jadi P sama dengan 24.000 per 14.400. Ini kasih satuan. Di sini adalah kali, di sini bawahnya adalah menit. Gini ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Oh ya, sebelum ke nomor 7 Kak Sari ralat yang ini tuh ya. P tadi banyaknya manusia, banyak kali ya. Seberapa sering atau sebanyak berapa kali manusia bernapas dalam 1 hari. Kak Sari nulisnya gitu ya. Diganti dalam 1 menit. Nah, ini
Karena ini nanti di sini kan P sama dengan 24.000 kali per 14.400 menit kayak gitu. Oke, ini aja ralatnya ya. Tadinya 1 hari jadi 1 menit. Sip. Soal nomor 7 sekarang. Jumlah 3 bilangan cacah berurutan adalah 159. Tuliskan persamaannya. Simpel aja, persamaannya boleh kayak gini. Kita misalkan bilangan cacahnya adalah A. Berarti kalau jumlah 3 bilangan cacah berurutan yaitu A ditambah A plus 1 ditambah A plus 2 sama dengan 159. Dari mana sih Kak A plus 1, A plus 2 ini? Gini loh Dek ya. Kita misalkan bilangan cacah itu 7 awalnya. Berarti setelahnya berapa? Setelahnya 7 kan 8. Setelahnya 8 berapa? 9. Nah, 8 ini kan boleh ditulis 7 plus 1. Bener kan? 9 ini adalah 7 plus 2. Kayak gitu. Nah, kalau ini adalah diganti A, berarti berikutnya adalah A plus 1 ini. Berikutnya lagi adalah A plus 2 gitu. Ya, dari situ asalnya. Ini sebagai catatan aja. Kemudian ini bisa disederhanakan A ditambah A menjadi 3A. Kemudian positif 1 ditambah 2 adalah positif 3. Gini, 159. Ini aja persamaannya. 3A ditambah 3 sama dengan 159. Kan yang diminta hanya persamaannya. Kita tidak diminta menebak A-nya ini berapa. A-nya ini bukan 7, 89 loh ya, bukan ya. Ini kalau mau dilanjutkan boleh deh, supaya kalian tidak tersesat. Tersesat, emangnya di hutan. Jadi gini, kalau mau dihitung A-nya ini angka berapa, caranya gini. Yuk tulis lagi 3A sama dengan 159. Nah, positif 3-nya pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 3. Berarti 3A sama dengan 159 dikurangi 3 adalah 156. Nah, maka A-nya saja adalah 156 dibagi 3. Berapa? 156 bagi 3 sama dengan 52. Jadi A-nya sama dengan 52. Ini kalau disuruh dicari. Nah, sehingga bilangan cacah berurutannya adalah 52, 53, dan 54. Kalau di total hasilnya 159. Tapi sekali lagi nomor 7 itu yang diminta hanya persamaannya. Berarti yang ini jawaban paling tepat. 3A ditambah 3 sama dengan 159. Ya. Sip. Kita lanjut soal nomor 8. 8. Selisih panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 8 cm. Keliling persegi panjang tersebut adalah 32 cm. Tuliskan persamaan yang bisa kalian gunakan untuk menentukan ukuran panjang persegi panjang. Lagi-lagi yang diminta hanya persamaannya saja. Kita tidak diminta menentukan ukuran panjang dan lebarnya persegi panjang itu. Oke. Persamaannya bisa kayak gini. Tadi selisih panjang dan lebar suatu persegi panjang, berarti panjang dikurangi lebar. Selisih itu kan dikurangi ya. P dikurangi L sama dengan 8. P itu panjangnya, L itu lebarnya. Kemudian keliling persegi panjang tersebut adalah 32. Keliling persegi panjang rumusnya apa, Dek? 2P ditambah 2L sama dengan 32. Nah, ini persamaan yang bisa kita gunakan boleh dua macam ini. Ya, dua macam ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan soal nomor 8. Toh kita tidak disuruh mencari berapa panjangnya P, berapa panjangnya L gitu. Nah, tapi Kak Sari kasih bonus ya, biar kalian tambah pinter. Boleh kita hitung panjang dan lebarnya. Yuk, caranya gini. Ini kan panjang dikurangi lebar sama dengan 8. Berarti kalau gitu panjangnya saja sama dengan 8. Ini panjangnya tetap di sini, 8-nya juga tetap di sini. Negatif L kalau kita pindah ke sebelah kanan menjadi positif L. Ini P sama dengan 8 plus L. Berikutnya P sama dengan 8 ditambah L ini boleh kita masukkan ke sini, Dek. 2 dikali 8 ditambah L, ini
Dari mana? Ini kan P. P-nya kita ganti 8 ditambah L. Ini ya. Terus ditambah 2L sama dengan 32. Yuk dibuka kurungnya. 2 kali 8 adalah 16. 2 dikali positif L adalah positif 2L. Ditambah 2L sama dengan 32. Terus 2L ditambah 2L adalah 4L sama dengan 32. Nah, 16-nya pindahin ke sini ya. 16 tadinya positif, pindah ke kanan menjadi negatif 16. 4L sama dengan 32 dikurangi 16 adalah 16, berarti L-nya sama dengan 16 dibagi 4 berapa? Sama dengan 4. Ini lebarnya 4, berarti panjangnya berapa? Atau dimasukkan ke sini juga bisa ya. Jadi gini, L sama dengan 4, maka ini ya, nih P sama dengan 8 ditambah L, tulis dulu P sama dengan 8 ditambah L sama dengan 8 ditambah L nya kita ganti 4 ya, berarti P sama dengan 12. Satuannya apa? Di sana tadi satuannya cm, berarti ini semua juga satuannya cm. P nya 12 cm, L nya juga 4 cm, kayak gitu. Tetapi Kak Sari ingatkan lagi deh, untuk soal nomor 8 ini kita nggak disuruh nyari panjang dan lebarnya kok, hanya disuruh membentuk persamaannya saja. Jadi jawabnya hanya dua macam ini aja, boleh ya. Pilih P kurangi L sama dengan 8, terus dijadikan P sama dengan 8 plus L, ini boleh. Kemudian persamaan satu lagi nya ini 2P ditambah 2L sama dengan 32. Atau kalau yang 2P ditambah 2L sama dengan 32 ini boleh disederhanakan menjadi gini, P ditambah L sama dengan 16. Dari mana Kak Sari? Ini semuanya Kak Sari bagi 2. 2P dibagi 2 jadi P, 2L dibagi 2 jadi L saja. 32 dibagi 2 jadi 16 ya. Boleh pakai yang ini, P kurangi L sama dengan 8, satunya lagi P tambah L sama dengan 16 boleh. Atau sekali lagi yang ini aja juga benar ya. Nggak perlu dicari sampai ke sini-sini karena perintahnya nggak kayak gitu. Kadang-kadang ada guru yang kalau muridnya sampai menjawab yang tidak diminta itu malah nggak seneng, terlalu sok pinter gitu ya. Jadi Pak Guru, Bu Guru itu juga macam-macam ya tipe orangnya ya. Ada yang saklek, sesuai pertanyaan aja, nggak usah jawab yang macam-macam gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya. Coba sekalian dicari ukuran panjangnya berapa, ukuran lebarnya berapa gitu. Oke, kalian sesuaikan dengan guru di kelas masing-masing ya. Sip. Kak Sari lanjut nomor 9. Tuliskan soal cerita dari persamaan 28 dikurangi N sama dengan 5. Kalau soal cerita versinya Kak Sari sih gini aja. Ini versinya Kak Sari. Nah ya, ibu memiliki 28 buah kelapa. Setelah digunakan untuk memasak, kelapa-kelapa tersebut bersisa 5 buah. Jadi kalau ditulis 28 dikurangi N apa X tadi? N ya, dikurangi N sama dengan 5. Gini, kita nggak perlu cari tahu N nya ini berapa, pokoknya soal ceritanya kayak gini aja. Ini versinya Kak Sari, kalian boleh bikin versi masing-masing ya. Sip, lanjut soal nomor 10. Baca dulu. Suatu segitiga ini ya diperoleh dengan cara memotong persegi panjang. Gambarnya kayak gini. Ini tadinya adalah persegi panjang, kemudian dipotong ya. Ini dipotong. Nah, jadi bentuknya kayak gini sekarang. Oke. Tinggi segitiga setengah. Tinggi segitiga adalah setengah dari panjangnya S. Nah, kalau Kak Sari tulis di sini nih panjangnya S, berarti tinggi segitiga itu yang ini, Dek. Ini ya, ini adalah setengahnya S. Nah, gitu. Ini tadi dikasih garis putus-putus gini juga bagus ya, biar jelas. Tadinya kan bentuknya persegi panjang ya. Kemudian luas daerah yang diarsir adalah 84 cm persegi. Ini yang diarsir biru. Pertanyaannya atau perintahnya, tulis suatu persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan panjang S-nya gitu. Lagi-lagi ini kita hanya disuruh menuliskan persamaannya saja, tidak disuruh menghitung panjang S-nya ya, tidak sampai menghitung panjang S-nya. Yuk Kak Sari bantu, caranya seperti ini. Nah, kayak gini aja persamaannya ya. Nih, Kak Sari jelaskan. Luas arsiran itu yang biru ini ya. Cara menghitungnya adalah luas persegi panjangnya dikurangi dengan luas segitiga.
Persegi panjang yang dimaksud itu yang di sini, ukuran panjangnya 14, ukuran lebarnya S. Makanya luas persegi panjangnya adalah 14 kali S, kan panjang kali lebar. Dikurangi luas segitiga. Luas segitiganya itu ini deh, yang putih ini ya. Nah, di mana ukuran alasnya adalah 14 cm, kan sama dengan yang di atas ya. Dan ukuran tingginya adalah setengahnya S. Berarti luas segitiganya adalah, rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali 14 kali setengah S. Ini sama dengan 84 tadi luas arsirannya. Terus 14 kali S adalah 14S dikurangi setengah kali 14 kali setengah S itu adalah 3,5 S. Dari mana Kak? Gini, 14 dikali setengah itu 7, terus 7 dikali 1/2 itu seperti 7 kali 1 dibagi 2. 7 kali 1 adalah 7, dibagi 2 adalah 3,5 atau 3,5. Ini ada S-nya. Nah, sekarang tetap nih 84 sama dengan, yuk 14S dikurangi 3,5S, itu ngitungnya 14 dikurangi 3,5 aja. Hasilnya adalah 10,5S. Nah, jadi inilah persamaan yang bisa kita gunakan untuk menentukan panjangnya S ya. 84 sama dengan 10,5 kali S. Nah, kalau dilanjutkan nanti S-nya berapa dong? S-nya caranya gini. S sama dengan 84 dibagi 10,5. Terus nanti ketemu S-nya sama dengan, yuk ini cara hitungnya ya, 84 dibagi 10,5 itu gini. 84 dibagi 10,5-nya kita jadikan pecahan menjadi 105/10 kayak gitu ya. Nah, ini sama dengan 84, pembagiannya kita rubah jadi kali, syaratnya atas jadi bawah, bawah jadi atas, 10/105 gitu ya. Sama dengan, ini boleh disederhanakan dulu menjadi, ini yang 85-nya boleh disederhanakan sama 105 ya, sama-sama dibagi 5. 85 bagi 5 17, 105 bagi 5 adalah 21. Jadi kalau ditulis menjadi 17 dikali 10/21 gitu. Nah, sama dengan, yuk 17 kali 10 adalah 170 per-nya 21. Ini bisa dirubah jadi pecahan campuran menjadi 21-nya tetap. Kemudian kita mikir 21 kali berapa yang paling mendekati 170. Pasti 21 kali 8. 21 kali 8 adalah 168. Agar menjadi 170, sini tambahin 2. Jadi ini panjangnya S adalah 82/21. Tulis sini. Tetapi Kak Sari ingatkan sekali lagi, tidak perlu sampai menghitung panjangnya S. Kita hanya disuruh menentukan persamaan yang bisa dipakai, yaitu ini aja, 84 sama dengan 10,5 kali S. Atau tanda kalinya nggak ditulis nggak apa-apa, langsung 10,5 S gitu ya. Ini deh untuk jawaban soal nomor 10. Oke, Kak Sari sudahin dulu ya. Sudah durasinya panjang banget nih, 1 jam 17 menit. Nah, tadi kalau ada yang mau daftar ya, gabung konsultasi individu sama Kak Sari, boleh Kak Sari ingatkan sekali lagi ke nomor 081 456 10 9870. Silahkan tanya-tanya dulu. Yang tanya-tanya boleh diwakilkan orang tua aja ya, karena nanti kan harus transfer dan sebagainya. Nanti kalau sudah berhasil didaftarkan baru nomor kalian yang langsung WA-an sama Kak Sari. Japri tidak di dalam grup ya, enak deh Japri, jadi tidak banyak faktor-faktor lain, jadi bisa fokus belajarnya ya. Oke, Kak Sari sudahin dulu. Nah, sampai ketemu di video yang lain. Terakhir, kalau kamu suka dengan penjelasannya Kak Sari ini, silahkan di like, di komen yang cantik-cantik, yang sopan-sopan, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.